sempurna dan syariat yang begitu indah. Dikatakan ketika berkata Abdurrahman bin Yazid, qila li Salman al-Farisi, dikatakan kepada Salman al-Farisi, allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khara'a. Ditanya Salman al-Farisi, apakah nabi kalian itu menjelaskan semua sesuatu sampai kepada bab yang tadi, bab buang air, dia jelaskan oleh Salman al-Farisi. Ajal, oh akan jelas disebutkan bahwa kesempurnaannya itu sampai pada hal yang kecil yang dianggap remeh-temeh oleh banyak manusia. Menunaikan hajat ya udah tinggal buang aja. Dalam Islam ada ketentuannya, dalam Islam ada aturannya. Dan qada al-hajat, menunaikan hajat ini adalah bagian dari fitrah, dan Islam tidak akan menentang fitrah manusia. Justru Islam itu memelihara fitrah manusia, memelihara fitrah manusia. Yang memang sudah jadi fitrah manusia, maka tetap dilakukan keberlangsungannya. Sehingga Aisyah meriwayatkan asyratun minal fitrah qasus syarib, yang disebutkan diantaranya, dan banyak hadis menyebutkan ada beberapa hal yang termasuk fitrah. Misalnya mencukur kumis, memelihara jenggot, menggunting kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur rambut, itu minal fitrah. Siapa saja yang melakukan itu, melakukan hal tersebut, didasari dengan nilai iman kepada Allah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nilainya bukan hanya sekedar melaksanakan hal yang wajar bagi manusia, bukan aktivitas yang biasa. Biasalah kita menggunting kuku, tapi ketika menggunting kukunya pada hari Jumat diniatkan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka bernilai ibadah, dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kesempurnaan al-Islam. Dikatakan juga wa minal kalimat allati ibtala Allah biha Ibrahim Ibnu Abbas. Di antara yang diujikan kepada Nabi Ibrahim, Ibnu Abbas berkata fi qoulihi wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh kami telah menguji Ibrahim. Sungguh idzibtala, ketika Allah Subhanahu wa taala Rabbnya Ibrahim menguji Ibrahim bi kalimat, dengan kalimat. Kalimat itu dengan apa saja ujian-ujian tersebut, dengan berbagai macam ujian. Fa'atammahun, maka Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil menyempurnakan, selesaikan ujian tersebut dengan nilai sempurna. Maka disebutkan oleh Ibnu Abbas, maka di antara ibtala tersebut, ujian tersebut, ibtalahu bit-thaharati, maka Nabi Ibrahim diuji dengan at-thaharah. Khamsun fil ra'si wa khamsun fil jasadi. 5 di kepala, 5 di jasad. Yang di kepala adalah qasus syari, memotong kumis, madmadah wal istinsyaq, kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung lalu mengeluarkannya. As-siwak, siwak, siwak. Mungkin sekarang ada yang menganalogikan menggosok gigi gitu ya. Ada farqur ra'si. Saya ini kalau secara bahasa farqu itu memisahkan. Ra'si itu kepala. Nggak mungkin kita terjemahkan memisahkan kepala. Ini nggak masuk dalam fitrah. Sehingga saya lagi mencari apa maksud makna farqur ra'si. Tidak bisa diterjemahkan secara harfiah. Yang di dalam jasad ada taqlimul azafir, halaqul anat, al-khitan, naftul ibdi, ghuslu asal qaid, wa adamul bauli bil ma'in jar. Jadi disebutkan kalau yang jasad adalah menggunting kuku, berkhitan, mencabut bulu ketiak, mencuci bekas buang air besar. Disebutkan ini syariatnya Nabi Ibrahim. Kemudian adamul bauli bil ma'il jari, tidak buang air kecil di tempat air yang mengalir. Bayangkan, ikhwatiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah pada masa Nabi Ibrahim disebutkan tidak buang air kecil di tempat air yang mengalir. Disebutkan. Nanti disempurnakan dalam ajaran al-Islam.
bagaimana ketentuan Islamnya nanti kita akan bahas. Dan penjelasan tentang qada al-hajat, baik itu buang air kecil maupun buang air besar, menunjukkan bahwa kesempurnaan syariat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dakhala Ibnu Samak al-Rasyid. Satu waktu Ibnu Samak masuk ke dalam atau datang kepada khalifah pada saat itu, Harun ar-Rasyid. Qad sadafa anhu yarfa' qadhul ma'i ala fihi liyashraba. Ini penjelasan. Tiba-tiba dia melihat mengangkat yarfa' qadhul ma', mengangkat kotoran yang ada di dalam air supaya bisa diminum, atau tempat minumnya itu mau diangkat gitu. Begitu pas mau diangkat, maka faqala lahu, dikatakan kepadanya, asta'dinu amirul mu'minina qabla an yashriba. Apakah engkau tidak minta izin kepada Amirul Mukminin, maksudnya kepada Harun ar-Rasyid, sebelum engkau meminumnya? Faqala lahu ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, lau manatu anka hadhihi syurbati fabika tashtariha. Disebutkan oleh Musa, wahai Amirul Mukminin, kalau aku larang engkau untuk manatu hadhihi syurbati, melarang untuk minum air ini, bikam tashtariha, berani bayar berapa engkau untuk membeli air ini? Maka Harun ar-Rasyid mengatakan, nisfu milki, setengah dari kerajaanku. Faqala ishrab rayyan barakallahu fik, maka minumlah minuman tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepadamu. Falamma syariba, ketika dia minum, berkata lagi bersama, ya Amirul Mukminin, ara'aita law manatu ikhraj hadhihi syurbah minka illa bid-dunya wa ma fiha akunta taftadi dzalika. Wahai Amirul Mukminin, kalau aku larang kau mengeluarkan apa yang sudah engkau minum, kecuali engkau membayarnya dengan dunia dan segala seisinya, apa engkau rela untuk membayarnya? Maka kata Harun ar-Rasyid, na'am, iya. Sehingga disebutkan fama tasna'u bisyai'in surbatan ma'in khairun min. Maka tidak ada yang dibuat lebih baik dari air ini. Apa yang lebih baik dari air ini? Yang paling baik itulah yang kebaikannya. Khotimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Samak ingin mengajarkan kepada Harun ar-Rasyid bahwa apa yang dikonsumsi oleh seseorang tidak akan selamanya dinikmati oleh dia, atau bukan dinikmati, tidak akan selamanya ada dalam tubuhnya. Tapi apa yang dikonsumsi, dimakan, diminum oleh seseorang, dia akan dikeluarkan. Karena kalau nggak dikeluarkan bisa berbahaya. Betul loh. Dalam ilmu kedokteran, kalau seseorang tidak bisa buang air kecil, tidak buang air besar, apa dampaknya? Maka apa yang dikonsumsinya di dalam tubuhnya akan menjadi racun. Setelah menjadi racun, maka dia akan menghitam. Saya pernah melihat seorang guru saya ketika dirawat di ruang ICU, tidak bisa lagi mengeluarkan apa yang ada dalam tubuhnya, sehingga tubuhnya menghitam. Maka dokter mengatakan ini racun karena tidak bisa dikeluarkan. Yang tidak bisa itu selagi di dunia. Jadi selagi di dunia, orang itu butuh makan, orang itu butuh juga mengeluarkan apa yang dia makan. Dia perlu minum, dia juga perlu mengeluarkan apa yang dia minum. Maka disebutkan fil jannati laisa hunaka baulun wala qaitun. Di surga nanti tidak ada buang air kecil, tidak ada buang air besar. Kebayang Bapak? Tidak ada buang air kecil, tidak ada buang air besar. Ini Syekh Muhammad Abu Hatim diriwayatkan dari sebagian akhbar. Ana Adam alaihissalam lama akala minasyajarah taharrukat ma'iddatahu li khuruji sufla ay al-bawl. Ketika Adam makan, Nabi Adam alaihissalam itu dilarang untuk makan mendekati satu tanaman. Bahkan dekat-dekat nggak boleh, apalagi makan. Ternyata dimakan
Setelah dimakan maka Adam keliling mencari-cari untuk cari tempat yang rendah untuk membuang apa yang dia konsumsi, apa yang dia makan. Karena kan Adam alaihissalam itu tempatnya kan di surga. Dia cari, maka terlihat di surga faja'ala yaduru fil jannah. Dia muter keliling surga. Fa amarallahu malakan yukhatibuhu. Allah memerintahkan malaikat untuk tanya, berdialog dengan Adam. Kullahu ayyushain turi. Ditanya, engkau lagi mau apa? Ayyushain turi. Adam menjawab, uridu an adha fi batni minal ada. Aku mau meletakkan apa yang ada kotoran dalam perutku. Maka malaikat mengatakan, fi ayyi makanin turi tadau. Mau di tempat mana? Di kasur, di kasur, di sungai, atau di bawah pohon? Ditanya. Ya Adam, sehingga karena dosa tersebut yang tadinya Nabi Adam alaihissalam itu tidak ada buang air, tidak ada yang buang air besar, maka akhirnya jadi keliling untuk mencari tempat membuang air besar. Sehingga malaikat mengatakan, ihbit ila dunya, turun engkau ke dunia. Nah, di sana di dunia tempatnya ada buang air kecil, ada buang air besar. Lakin hal nabulu au natahu fil jannah. Pertanyaannya lagi, apakah memang betul kita tidak akan buang air kecil, buang air besar di surga? Ya yuhibbuna ala hada su'al as-sahabi, yujibuna ala hada su'al as-sahabi Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah menjawab pertanyaan kita. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahlal jannati ya'kuluna fiha wa yashrabuna wa la yatafalluna wa la yabuduna wa la yahutuna wa la yatamaqatun. Sesungguhnya penduduk surga itu mereka makan di dalam surga dan minum di dalamnya, tapi mereka la yabudun. Salah satunya mereka tidak buang air kecil, tidak juga buang air besar. Bertanya para sahabat yang lain, fama balu ta'am, bagaimana dengan makanannya? Maka makanannya jasya'un urisya karosul miski yalhamuna tasbih wa tahmid. Sampai makanan aja bertasbih dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi seperti kalau kita cium minyak wangi, kan nggak ada bekasnya. Pernah nggak kita cium minyak wangi terus jadi buang air kecilnya wangi? Pernah? Nggak pernah ada. Dan begitulah kira-kira makanan dan minuman yang akan kita konsumsi di surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Dan